Halo Mbak Rahmat. Halo, selamat malam. Mau sharing aja. Hmm. Kok kebetulan banget ceritanya Pak Rahmat tadi saya alami sebelum ini. Dan benar-benar saya lagi kesel banget dengan Ya, seseorang. Dan seseorang ini seharusnya, eh, karena saya berekspektasi dan berpikir seharusnya dia itu begini-begini. Karena dia kan di posisi itu gitu. ya, ya. Dan ternyata yang dibahas Pak Rahmat selama ini apa ketika kita kesel, marah, apa kan kita di vibrasi rendah kan. Ya, Itu benar-benar saya alami, Pak. Saya ya. menarik hal-hal yang luar biasa membuat saya sampai bercucuran air mata. Eh, Terus, terus, terus. yang pertama itu ketika saya apa share, maksudnya ngiklan gitu Pak di Hmm, hmm. sebuah grup kan dikasih boleh iklan di grup. Ya, Ada ya. yang nanya-nanya dan itu sudah pasti orangnya tertarik. Hmm, Dan ibunya bilang, bisa nggak kita janjian, coba dulu alatnya atau cari info dulu. hmm. Nggak taunya dia kasih info ke suaminya, suaminya tertarik banget dan merasa kok infonya lama banget. Dia nggak sabar, dia cari sendiri dan beli di orang lain. Aduh, saya kecewa banget, Pak. Itu berhari-hari saya promosi dan jelasin ke ibunya ini. Ya, Aduh, langsung saya ketampar banget. Eh, Benar-benar ini, aduh, karena aku kesel dengan orang itu. Tapi ya, nggak puas, Pak, keselnya itu. Masih ya, gosip dengan tim saya kan. ya, Dia ini kan di atas kita, harusnya begini begitu. Apa kok dia nggak yang seharusnya diurusin nggak yang seharusnya dibantu didukung nggak didukung. Tapi yang ya, seharusnya nggak diurusin, dia kontrol semua semua dimintain data detail sekali. Maksudnya ya, kan itu nggak penting banget gitu loh, Pak, buat dia. ya, ya. Eh Setelah itu kejadian kedua, Pak, saya kasih undangan ke orang 2 kali itu pengumuman di grup, nggak tahu kenapa ada perubahan dan Hmm, orangnya yang pertama itu, seharusnya ada 2 acara misalnya tanggal 19 dan tanggal 26. hmm, Dijadiin satu tanggal 26, orangnya datang tanggal 19-nya dan nggak ada orang. hmm. Saya nggak terlalu kenal sama orangnya udah marah dan saya minta maaf minta maaf. Yang kedua kejadian kemarin, Pak, tempatnya beda lagi. Sampai orangnya marah sekali. Aduh, sampai saya bercucuran air mata lagi. Aduh, kenapa ini? Maksudnya padahal saya langsung teringat, aduh, karena aku sebel banget dengan orang ini, jadi Ya, menarik banyak hal yang ini. ya, Eh, Begitu aja sih, Pak. ya. Dan Tapi memang ya. Oke, maaf, kalau saya boleh tanya, kontribusinya apa buat perjalanan kesadaran Feli? eh, saya langsung, aduh, kenapa rugi banget deh aku selama ini marah, marah dan kesel. Terus Ya, nggak selesai-selesai, maksudnya bisa pengen gosip, pengen ngomong, kepengen biasanya saya nggak suka gosip loh, Pak. Ini ya, dongkol banget gitu loh, Pak. ya, ya, ya. Dan belajar untuk menerima juga sih. Selama ini Yes, kan selalu saya tolak kan tentang hal-hal yang buruk itu. yes, Ya, yes. Ini keren nih. makasih, Pak. Kami Feli. Yang pertama adalah eh, eh, jadi eh, menurut seorang ahli suci, seorang suci gitu ya. Dia pernah mengatakan panah yang pertama itu akan sering kita alami di kehidupan, yang rasanya tidak nyaman. Rasa sakitnya itu nggak nyaman gitu ketika menyentuh tubuh kita, serangan panah itu. Namun hati-hati dengan panah yang kedua, yang kita sendiri menusuknya dan menekannya sampai rasa sakit yang sesakit-sakitnya. Panah yang kedua itu apa? Yaitu self blame, menyalahkan diri kita sendiri. Jadi apapun yang saya ceritakan tadi mengenai memaafkan dan sebagainya, hati-hati memaknainya
bukan untuk menyalahkan diri kita sendiri, melainkan itu kenapa saya langsung tanya tadi, apa kontribusinya dari kejadian ini, receiving dan sebagainya. Dan paling tidak buat Feli adalah menyadari kalau aku mengalami sebuah kondisi dan aku berfungsi dari low vibration, gosip, ngomongin dia di belakang, marah dan sebagainya, ini yang bakal terjadi, yaitu akan mengundang begitu banyak permasalahan lanjutan. Ini nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan ini, tapi apakah ini membuat kehidupanku makin seru? Oh enggak ya, ya udah. Kalau terjadi sebuah kondisi, aku bisa memaknainya tanya dari kesadaran. Apa pelajaran yang benar dari kondisi ini? Yang pertama adalah ekspektasi kan. Kita beranggapan orang-orang yang lebih duluan, upline, lebih banyak kliennya, lebih jago, dia akan seperti kita tindakannya. Nah, hati-hati dengan asumsi, anggapan seperti itu. Karena ketika kita berasumsi dan beranggapan dan punya ekspektasi, kita akan terpenjara, tersakiti apabila orang yang kita ekspektasikan tersebut mengambil keputusan yang berbeda. Oleh karena itu, bagaimana jika kontribusi yang kedua adalah selain receiving, berhenti berekspektasi kepada orang lain. Karena orang lain berhak untuk mengambil keputusan apa yang dia bisa. Dan yang terakhir tentunya adalah kalau masih tersinggung akan perlakuan orang lain, sebenarnya kita sedang difasilitasi orang yang sedang menyakiti kita itu, hari ini kamu sudah menghancurkan belum labelmu. Karena apapun yang dia lakukan, kalau kita masih tersinggung, yang tersinggung adalah sisi-sisi label itu. Kan Feli kan bukan hanya marketer dari produk itu kan. Feli is infinite being. Paling tidak, aku masih tersinggung ya. Aku masih berfokus kepada kalau aku adalah pengusaha ini. Aku adalah si ibunya si A. Aku adalah istri dari si bapak B. Kalau masih tersinggung atau tertrigger akibat serangan-serangan dari misalnya ada siapa saya nggak tahu, kok ini muncul di saya, ada yang sedang marah sama ibu mertuanya, kenapa ini muncul ya? Mohon maaf, tapi lagi melipir nih. Lagi marah sama ibu mertuanya. Itu bisa jadi yang diserang sebenarnya atau difasilitasi semesta itu sebenarnya diingetin, lu tuh bukan mantunya si ibu ini loh, lu adalah infinite being. Coba hancurkan lagi label yang Anda punya dan sebagainya. Itu kenapa yang sering saya ceritakan di sini, blognya berkembang bersama, yang lagi hits itu adalah sudahkah Anda membunuh labelmu sendiri akibat dari quote-nya Rumi, have you die before you die gitu kan. Sudahkah kamu meninggal sebelum meninggal? Maksudnya apa? Sudahkah kamu menghancurkan label yang membunuh sendiri label yang kamu punya sehingga kamu akan lebih asik dalam mengisi kehidupan ini. Karena kalau kita masih memegang label siapa diri kita, nama saya siapa, kerjaan saya siapa, sesuai yang ada di KTP tersebut, kita akan seperti kata Buddha, hidup adalah penderitaan. Saya setuju itu, hidup adalah penderitaan karena label yang kita punya. Tapi hidup akan menyenangkan kalau kita sudah nggak punya label. Atau kita menyadari bahwa kita adalah infinite being. I am infinite. Jadi pertanyaannya bukan lagi sudahkah kita menunggu orang lain untuk minta maaf kepada kita, tapi lebih kepada sudahkah kita say thank you dengan orang-orang yang menghakimi diri kita, karena dia sedang memfasilitasi diri kita untuk melepas label yang kita punya, sehingga kita kembali menjadi sejatinya kita, yang kita adalah infinite being. Oke, ada lagi? Thank you, Vel. Kamu keren banget sharingnya. Thank you. Karena memfasilitasi orang banyak yang saya perceive ini. Ada lagi? Apa yang ingin disuruh? Kembali, Pak. Makasih. Pak Rahmat mau nanya. Moga agak bising nggak ya? Agak bising ya? Sorry, di luar soalnya. Berarti menghancurkan label itu sama nggak dengan bidi energi apapun itu gitu loh? Apakah kira-kira seperti itu? Maksudnya yang nggak ada yang kayak gua kan ini nih mesti kayak gini ya. Kalau pada saat sekarang energi yang dibutuhkan seperti ini ya udah jadi gitu aja. Itu kira-kira mirip nggak energi seperti itu? Bisa untuk jadi seperti itu, asalkan indikasinya adalah apapun penghakiman orang ke dirimu, Liana, indikasinya kalau masih tertrigger artinya belum jadi energi. Kalau sudah biasa aja, dapat dipastikan sudah menjadi energi yang diperlukan saat itu. Paling indikatornya di situ gitu, untuk tahu apakah kamu sudah menjadi energi atau masih menjadi Liana dari ketriggeran. Itu sih, apa yang muncul?
Oke. Berarti ya nggak ada emosi, nggak ada apapun, dia aja gitu ya. Iya. Oke, paham. Iya. Ya sudah mendekati sih Pak. Kadang-kadang Asik. kesandung tapi langsung Ya. aware gitu. Oh ya, oke. Ya. Ya, oke. Ya. Thank you Pak. Sami-sami. Dan menurut saya kita nggak akan bisa 100% kembali menjadi energi karena kita lagi dibombardir dengan lingkungan berita yang isinya penuh dengan drama dan trauma. Jadi kadang kita tergoda juga, ya nggak apa-apa. Yang paling penting seperti Liana tadi, dia bisa mengurangi durasinya, tertriggernya, aku tertrigger nih, nggak apa-apa kok. Yang paling penting bukan panah kedua kan, karena tertrigger adalah panah pertama yang pasti kita alami gitu. Tapi hati-hati dengan panah yang keduanya. Gila ya, gue tertrigger ya, gue kan udah belajar kesadaran, tapi kok masih tertrigger, itu Anda sendiri tuh yang nusukin panah yang kedua tuh, gitu. Jadi sekarang bukan 100% kita bergerak di kesadaran, tapi aku tertrigger nih, oke, 5 menit deh aku ngomel-ngomel gitu. Izinkan, karena energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat diubah bentuk, dan energi yang diubah bentuk tadi akan kembali ke akashic record. Anda bisa pilih keputusan yang berbeda, mau seperti apa gitu. Tanpa tentunya menyalahkan diri sendiri, karena menyalahkan diri sendiri nggak akan menghasilkan apa-apa. Oke, ada lagi yang muncul, silakan. Ya, dan yang perlu kita sadari juga, ketika kita gini, kalau kita fokus kepada menunggu permintaan orang lain, kita kan fokus keluar ya. Dan kalau dari sisi energi mengatakan untuk mengubah kondisi yang dari luar, rubah dulu yang di dalam. Karena itu cara yang paling mudah. Mahatma Gandhi mengatakan, karena dia melihat begitu banyak orang protes mengenai peperangan, tapi caranya, jadi ada orang protes peperangan mengajak perdamaian, tapi berantem dengan aparat keamanan dan sebagainya. Menurut Mahatma Gandhi, itu buang-buang waktu. Karena berhenti berbicara mengenai kedamaian di luar, di dalam diri Anda masih berperang. Jadi, ketika Anda berhenti menunggu orang lain untuk meminta maaf pada Anda bisa fokus ke perjalanan kehidupan Anda, yaitu proses healing Anda. Anda menyadari itu tadi, healing versi kita adalah tanya apa kontribusinya. Oh, ternyata untuk menanggalkan semua ego yang aku punya. Oh, ternyata perbuatan dia kepadaku untuk menaikkan level kesadaranku dari 1 ke 2. Nah, ketika hal itu Anda fokuskan terus, prosesnya lebih mudah, lebih cepat, dan tidak membutuhkan sesuatu dari luar. Jadi, lama-kelamaan Anda akan, itu tadi, tidak ada lagi rasa dendam sama orang, tapi saya thank you ya, karena kalau nggak ada dirimu, aku nggak akan bisa semakin dekat dan sayang ke diriku sendiri. Thank you ya, thank you karena itu. Oke, apa yang muncul, silakan dari statement tadi. Aku mau sharing aja. Ya. Jadi dulu pas aku lagi sakit-sakit banget itu, ya, kan psikolog aku bilang, oh ya kamu begini begitu dan segala macam. Terus kan aku marah-marah ya. Terus ya, udah gitu, aku minta maaf tuh. Dia minta maaf, tapi dia minta maafnya dengan ekspektasi. Tahu kan kalau di film-film India itu biasa kalau orang tua minta maaf, kita kayak jangan seperti itu. Kayak maksudnya kayak merendahkan diri. Jangan orang minta maaf sama, maksudnya orang tua minta maaf sama kita itu nggak boleh gitu kan. Mungkin ekspektasi seperti itu. Aku biarin aja. Oh ya udah oke. Gitu. Tapi tetap aja nggak efek sih. Jadi aku gini ya. Waktu itu mereka ya sorry aja, cuman tidak diikuti dengan aksi yang memperbaiki diri gitu kan. Which is ya bullshit juga sih sebenarnya. Terus dia gitu kemudian like recently itu mereka udah kayak berubah gitu, tapi it still does not satisfy me because kenapa? Tetap yang harus diuruskan inner child, bukan aku yang sekarang gitu loh. Kamu dulu kemana itu kan? Mereka mau say sorry tapi damage is done gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya ya kita yang harus berproses jadinya, bukan sorry dari mereka itu ya nice to have aja. Oh, yep. Oke nih. Jadi ada pepatah dari Turki yang mengatakan cinta yang pertama adalah
di dalam soal pasangan ya, cinta kepada ada dua proses cinta. Cinta yang pertama kepada pasangan adalah ketika pertama kali ketemu dia berpakaian, dia dandan, aromanya wangi gitu kan. Itu cinta yang pertama. Cinta yang kedua adalah ketika Anda bisa mengetahui luka masa kecilnya, mengetahui tingkah lakunya, mengetahui traumanya di kehidupannya, dan Anda masih mau bersama mereka. Itu adalah sejatinya cinta. Saya dengar pepatah itu sampai merinding. Karena kebanyakan orang, saya nggak bilang Anda yang ada di sini, tapi orang-orang yang ada di luar sana itu terhenti di cinta yang pertama, terus ketika melihat pasangannya dan tahu luka batinnya, traumanya, proses penderitaan mereka kecil, dari kecil dan besar, lebih memilih untuk tidak gitu ya, atau separasi. Itu bukan cinta menurut pepatah itu gitu. Jadi karena seperti saya aja, saya tuh selalu bilang saya cinta sama ibu saya gitu ya. Tapi ketika dia nggak mengucapkan terima kasih kalau saya ajak makan, atau ketika dia ngomel gitu, ketika saya bawa ke restoran, kok makannya begini sih gitu, dan saya marah, itu ternyata gue tuh bukan cinta sama nyokap gue ya, gue controlling to my mother gitu. Aku hanya akan mencintaimu kalau lu memvalidasi pencapaianku, say thank you akan traktiranku. Jadi, kira-kira apa yang muncul di sini? Jadi kita mencari unconditional love dari orang tua kita, tapi kita tidak bisa melakukan unconditional love itu towards them either gitu kan. Jadi ya itu deh 11-12 deh. Cuman emang I think eventually it moves to, dari dulu aku kan yang namanya orang religius nggak boleh marah sama orang tua kan, jadi aku pendam ya. Setelah aku dengan psikolog itu kayak aku mulai, oh iya aku boleh marah ya sama orang tua, jadi aku tuh marah sejadi-jadinya aku marah, which is ya terus eventually jadinya marah ke diri sendiri, why did I let that happen to me gitu. Masih kayak gitu dah pokoknya, ada onion layer-nya lah. Terus sama satu lagi tadi apa ya, selain lagi ngomongin masalah maaf-maafan, ada apa ya satu lagi ya, aku ada something tadi mau ngomong tapi lupa. Apa yang muncul? Apa ya, masalah maaf-maafan sama masalah apa ya tadi ya, lupa. Nanti deh kalau ada lagi. Sip. Dan yang saya suka pandemi ini memang menyadarkan kita kalau yang permanen apa nih yang muncul? Nah iya ketemu. Jadi yang tadi masalah tipu-tipuan uang itu kan, lucu gini. Jadi ceritanya aku kan juga ada ditipu lah ya, ya bukan antara ditipu atau orangnya ya pokoknya whatever is some form of gitulah. Jadi masalahnya gini, aku ada lend money to my parents, ada pinjamin duit ke orang tua, dan ada kayak investasi di orang lain. Orang lain itu investasi setiap bulan dia balikin, tapi eventually dia run away with the pokoknya gitu, bunganya aku dapat, tapi pokoknya dibawa sama dia gitu kan. Terus udah gitu aku lebih marah sama orang tua aku, sementara aku nggak ada rasa marah sama orang itu, aku kayak lebih kayak kecewa, terus tapi ya udah gitu kan, it's a risk, I don't know you. Tapi sama orang tua aku tuh kayak masih kayak, lu nggak tahu kerja keras gue untuk dapetin duit gitu tuh nggak gampang loh, kayak maksudnya apa ya, kalau orang lihat dari perspektif luar kan, mereka orang tua lu kasih duit ke mereka, what's the big deal gitu loh. Iya kan, tapi kalau aku dari perspektifnya si orang, maksudnya sementara si stranger lu maafkan dengan mudah, kenapa orang tua lu nggak bisa lu maafkan dengan mudah gitu loh. Lucu sih, kayak kalau aku kayak with the stranger ya no hope, because orangnya udah kabur, hilang, nggak ketemu, nggak tahu di mana. Tapi with my parents tuh kayak, lu nipu gue gitu loh, you mempermanfaatkan my love for you for this gitu, to gain sympathy bla 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 gitu kan. Jadi ya maksudnya mungkin kalau karena Pak Rahmat juga udah pernah begitu ya, mungkin share me your wisdom bagaimana cara melupakan uang itu dan percaya bahwa aku I can create more gitu loh, because aku tahu kalau misalnya aku masih nungguin itu sampai uang balik itu tuh kayak it's not ini ya. Jadi pas yang ketipu sama orang yang aku invest itu, aku langsung kayak bars yang money point, terus kayak
remind myself I am money, I am the source, I masih punya tangan, masih punya kaki, masih bisa kerja, masih bisa dapat lagi duit itu, gitu kan? Tapi yang orang tua punya ini aku tungguin. Ya. Gimana cara stop nungguinnya? Biar aku bisa create more. Oke. Karena di aku ya, mohon maaf, energinya masih ada sisi spiritual bypass-nya. Jadi kamu belum duduk bersama dengan quote-unquote sensasi marah, Priyanka yang merasa quote-unquote terzolimi itu, tersakiti itu, kamu belum duduk bareng sama dia. Kamu udah melakukan sebuah teknik spiritual apapun itu, meditasi, journaling, dan sebagainya, yang ingin langsung melakukan sesuatu. Ini kenapa dari sisi energi selalu bergerak dari please function from feminine energy, yaitu receiving and then masculine energy. Kalau sudah langsung ke maskulin, ada sesuatu yang akan menjadi bom waktu di situ. Kami dari Berkembang Bersama tidak menyarankan itu. Yang pertama adalah duduk bareng bersama sensasi itu, Priyanka yang sedang marah sama orang tua. Apa yang sedang difasilitasi dengan kamu transfer ke uang dan terjadi realita ini? Ada sebuah pertanyaan yang mungkin agak kurang sensitif, tapi coba ditanyakan ke diri sendiri. Kalau tidak ada sebuah kejadian yang aku alami, melainkan aku yang menciptakan kondisi ini, apa yang sedang semesta fasilitasi terhadap diriku? Kenapa tadi ada kesadaran yang muncul mengenai pandemi? Pandemi itu kan mengajarkan kita akan yang permanen di kehidupan adalah perubahan. Itu akan selalu ada perubahan. Dan yang kedua, tolong disadari, setelah pandemi sampai sekarang, hitam putih itu kan jadi kelihatan banget kan. Kalau dulu yang hitam-hitam itu masih malu-malu gitu. Itu kenapa Donald Trump itu ada seorang ahli spiritual yang mengatakan, saya suka dengan Donald Trump jadi presiden. Kenapa? Karena yang hitam-hitam tuh muncul gitu. Jadi kita sudah tahu mau ngambil keputusan yang mana. Jadi nggak ada abu-abu lagi. Oh ini putih, ini hitam. Gue mau yang realita yang mana gitu. Jadi pandemi juga seperti itu. Karena sekarang kan kita kayak di challenge kan cara quote-quote zaman dulu, patah hormati orang tua dan sebagainya, dengan banyaknya kejadian orang tua yang mengabuse anak-anaknya gitu kan. Itu kayak, berarti label mengenai parents, anak dan orang tua, itu akan menyebabkan suffering ya. Bagaimana jika nggak ada namanya orang tua dan anak? Bagaimana yang ada hanyalah infinite being? Jadi, ini menurut saya, menurut kami dari Berkembang Bersama, jadi ketika Priyanka berfungsi dari infinite being, semua akan clear. Kamu akan lebih bisa melihat kondisi ini dari sisi yang lebih, ini udah terjadi kok. Thank you my parents. Aku difasilitasi dengan kejadian ini karena aku nggak lagi berfungsi dari cinta. Cinta, apalagi cinta kepada label, itu masih bergerak dari controlling. Give and take cinta, give and take gitu ya. Dan kebanyakan cinta terhadap orang tua rata-rata masih didasari rasa ketakutan. Kalau aku nggak menghormati orang tuaku, aku jadi durhaka dan sebagainya. What? Itu bukan cinta menurut saya. Itu ketakutan, fear gitu ya. Jadi kamu di fasilitasi seperti ini menyadari, ternyata nggak ada hubungannya kesadaran itu dengan umur ya. Jadi kamu akan melihat realita ini dari sisi yang I'm infinite. Aku bukan anaknya si Bapak A dan anaknya si Ibu B, melainkan adalah infinite. Kira-kira dengan aku yang menjadi infinite ini, keputusan berbeda apa yang bisa aku pilih sekarang? Apa yang muncul? Kalau Pak Rahmat lagi ngomongin soal maskulin itu kan maksudnya kan kita take action tapi kita harus feminine energi, tapi maksudnya kayak aku tuh kayak a bit confused tuh kayak di mana kita take action dan di mana kita gunakan gimana cara menggunakan feminine dan masculine energi ini in a way yang balance gitu. Ciri-cirinya adalah tidak lagi menggunakan kata-kata harus. Karena when you say harus, tekanannya ke dirimu sendiri sangat luar biasa. Dan itu biasanya bypass langsung ke maskulin, nggak feminin. Jadi kalau kita masih menggunakan harus, itu sudah 100%, kamu nggak melewati feminin. Kamu langsung ke ke maskulin. Karena kalau sudah melewati feminin, kamu akan berfungsi, pilihan yang tersedia ini apa sih? Karena action from necessity will create more problem. Action from choice will create more possibilities. Nah, question aku gini kan, pilihan apa aja nih yang ada di sini sekarang nih? Yeah. Aku kayak mungkin karena orangnya kayak tadi, kalau misalnya Pak Rahmat tadi udah belajar Ayurveda, aku Vata gitu ya. Yeah. Orangnya angin-anginan, cepet bosen gitu kan. Yeah.
Dan aku tuh kayak dan kalau misalnya secara human design projector intinya apa? Intinya untuk aku kerja kayak kantoran dan segala macam actually is not very ideal. Cuman aku nggak ada opsi lain. Kalau menurut aku saat ini belum ada opsi lain. Dan kalau misalnya I let go of this, apa gitu opsinya kan? Balik ke Jakarta, be with my parents again, face the reality sih benernya, jadi ya kan nggak kabur lagi nih, balik ke Jakarta kan nggak kabur lagi nih, cuman ada ketakutan di sana gitu kan, dengan whatever is going on gitu kan, maksudnya kayak, jadi aku tuh akhir-akhir ini lagi mikir aku tuh arahnya kemana sih sekarang gitu, nah itu kayak apa ya? Dan aku tadi siang barusan mikir ya karena aku overthinking tentang yang nanti bulan Februari akan terjadi. Salah satu trigger aku yang untuk kayak aduh kayak aku worry banget sama itu kejadian akan terjadi. Kejadiannya 3 bulan nanti tapi stresnya dari sekarang ya. Iya gila banget. Itu kayak nggak apa-apa. Dari sekarang dong. Nggak apa-apa. It's only a choice. Tapi memang oke gini, coba gunakan kalau tidak ada keputusan salah dan benar, keputusan apa yang mau kau ambil, coba berfungsi dari situ, karena nggak ada keputusan yang salah ya, yang ada hanyalah kesadaran yang bermunculan. Oh, aku ngambil keputusan A, oh ini tuh yang muncul, masih cocok nggak dengan realitaku, oh masih, yuk kita ngambil keputusan yang berbeda. Jadi gini, Jack Canfield, penulis buku Chicken Soup for the Soul, dia interview beberapa pengusaha sukses gitu ya, dia mengambil sebuah keputusan, tidak ada satupun pengusaha yang sukses, yang saya interview, yang tahu 10 langkah ke depan tuh nggak ada yang tahu. Yang tahu rata-rata adalah 1 langkah di depan. Jadi, please take action. Kalau tidak ada keputusan dan salah dan benar, yang itu merupakan sebuah pertanyaan dari feminine energy, and then you take action berupa masculine energy, dan berhenti menyalahkan dirimu sendiri, ataupun berhenti euforia, ini udah benar ya, karena dua-duanya adalah judgment ya, euforia, ini keputusan benar atau kan salah kan, itu dua-duanya adalah penghakiman, karena nggak ada salah dan benar, yang ada hanyalah ini toh, yaudah aku ambil lagi, begini toh, yuk ambil lagi gitu. Jadi cuman itu, karena kehidupan adalah serangkaian keputusan kan. Pertanyaannya, sudahkah kamu bersenang-senang dalam mengambil keputusan itu, dan berhenti menunda bahagiamu nanti ketika ujungnya sudah tercapai baru kamu bahagia, karena ujung itu kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah 1 langkah di depan. Nah, kira-kira yang muncul apa di sini? I do a lot of that, menunggu ya. Kayaknya aku banyak menunggu di kehidupan ini tuh, kayak nunggu lulus waktu itu, especially yang aku benar-benar rasa dan agak menyesal tuh kayak menunggu lulus untuk enjoy, terus kebetulan setelah lulus tuh malah life is worse gitu. Kayak what the hell, aku kerja keras di university, terus aku kerja sama orang yang lulusan cuma dari university nggak bernama, dan aku nangis kerjain assignmentku di kuliah, kayak mendingan aku enjoy dong dulu gitu. Kayak bener-bener not paid off gitu kan. Nah itu satu. Nah yang aku sekarang kayak mungkin ada nunggu pasangan hidup kayak gitu, atau nunggu sukses, atau nunggu secure dulu untuk bisa enjoy life. Nah itu untuk di stop menunggunya itu. Paling tidak kamu sudah punya datanya. Kalau aku nunggu ini realitanya, ini nggak salah ya. Sekali lagi berhenti nusukin panah yang kedua, karena panah yang pertama udah kita terima kan, yaitu kamu mengalami sebuah kondisi ini. Ini kalau aku nunggu hasilnya seperti ini, kamu catat datanya. Ini cocok nggak kalau aku nunggu? Nggak ya. Yuk kita berhenti nunggu, segera ngambil keputusan. Karena kesadaran itu menerima semua informasi dan tidak menghakimi. Yang paling penting adalah kamu sudah tahu, kalau aku nunggu ini realitanya, masih cocok nggak? Kalau nggak, yaudah, aku ngambil keputusan yang berbeda. Gitu. Ya sih, tadi aku kayak apa ya, aku mengingat-ingat lagi waktu yang aku pindah ke Ubud dengan sangat magical itu, the experience yang kayak semua country itu, terus at the same time kayak itu kan mengingatkan aku bahwa I create my own life gitu kan. Yes. Dan itu mengingatkan aku juga kalau kemarin ini kejadian aku jatuh juga I create my own life, ya nggak sih? Kamu Pisces ya, Bianca? Kamu Pisces? Leo. Leo kamu? Ya. Betul. Oke, terus. Kenapa? Nggak. Emang Leo ini. Terus. Kayak aku tuh alternate throughout the day antara berani
aku ngerti lesson yang aku dapatkan adalah untuk bisa speak up for myself, untuk bisa ngomong ke bos aku tuh nggak bisa ngikutin cara dia travel dan segala Ya. macam. Terus aku questionnya berikutnya adalah, apakah aku masih bergerak dari Priyanka yang sakit, yang tidak bisa Oke. ngikutin dia? Bagaimana kalau misalnya aku sebenarnya badan aku bisa ngikutin schedule dia, cuman aku yang membuat story bahwa badan aku nggak akan bisa. Atau yang ketiga, tambahin dong, yaitu bagaimana jika aku setting schedule yang bodyku bersama diriku bisa berkesatuan, harmoni dengan tubuhku gitu. Jadi kamu buat schedule yang kamu tanya bodymu ini fun nggak? Nah setelah ditemukan kamu presentasi ke bosmu. Karena itu tadi, ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu, kamu akan menciptakan kedamaian di luar. Tapi ketika kamu masih mengikuti orang lain, dan kamu mengikutinya dari rasa ada peperangan sendiri dalam dirimu, tentunya dengan label yang kuat tadi, ya yang terjadi adalah peperangannya makin kencang. Tapi ketika, oke, apa sih yang fun buatku? Gitu. Jadi tadi aku tuh finally come up with the kind of same thinking tadi gitu kan. Kan Ya. anyway aku yang bikin schedule bos aku gitu kan. Oke. Aku bikin sesuka aku dulu. Kalau dia nggak ACC baru aku ganti sesuai dia mau apa. Terus besoknya aku kasih surat resign. Karena aku nggak bisa ngikutin dia punya schedule gitu. Nanti kan dia bakal skip tuh kalau waktunya udah deket waktunya kan. Mau nggak mau dia harus ngikutin schedule gue. Ya. Ini ada nggak orang yang bentar ya aku lihat ya, datang nggak dia malam ini? Siapa tuh? Jadi ada klien, ada yang mengalami kondisi yang sama seperti Priyanka. Kemudian saya selalu meminta, setelah kamu buat jadwal yang fun versi kamu, ketika kamu presentasi ke bosmu, bilang dengan cara seperti ini saya akan lebih mudah untuk memudahkan tugas Bapak gitu. Karena orang kan selalu mendahulukan kepentingan mereka kan. Nah, kita yang berkesadaran malah bisa memainkan itu. Jadi mungkin saya lagi tertarik untuk bahas ini, selling based on how to sell using energy gitu ya. Jadi setelah kamu menemukan your version of term and condition, ketika kamu presentasi ke orang itu, seperti kata Liana tadi, bersedia menjadi energi yang diperlukan. Apa sih orang ini pengen dengar? Ya, lu kan di-hire untuk memudahkan pekerjaan dia kan. Bilang, ini saya sudah siapin schedule Pak, dan dengan menggunakan schedule ini, saya akan lebih mudah untuk membuat kehidupan Anda atau kerjaan Anda itu lebih mudah gitu. Jadi, I don't know, apa yang muncul di sini? Aku sih udah, because I know the way he works ya. Jadi dia suka hari itu penuh-penuh padat-padat dan travelnya take up a lot of personal time gitu. Tapi aku rencananya sih nanti mau ngomong bahwa like if you keep on doing this for 1 month straight itu nggak sustainable gitu loh, tengah-tengah bisa tumbang kita. Tapi dia udah pernah ngelakuin schedule yang sama sebelumnya and which is fine gitu kan. So ya aku cuman bisa ya cobalah nanti kita lihat, kita presentasi dulu gitu. Terus tadi juga aku kayak decide kayak gimana kalau aku psych myself up kayak aku tuh bisa kok, ini otak aku aja lagi beralasan bahwa badanku nggak bisa. Siapa tahu badanku bisa. Gitu sih. Dan karena orang-orang sudah memilihmu ya, jadi yang mereka pilih adalah energi Priyankanya. Jadi saran saya, jangan cari-cari Priyanka yang di luar, kembalilah ke dalam, karena energi itu yang di-hire oleh perusahaanmu itu sekarang gitu. Jadi apa yang semakin aku bisa menjadi? Gitu. Sama yang tadi yang soal dihakimi orang, remember that person yang bilang, oh kamu pasti di rumah Netflixan udah berapa banyak dan segala macam. Itu kan sebenarnya semua orang punya judgment, bos punya judgment, conclusion apa segala macam. Ya itu membuat aku belajar untuk mungkin saat ini untuk belajar menerima people's judgment gitu. Tapi kan kenyataannya my work is done gitu kan. Kerjaan aku selesai. Gitu kan. Terserah deh mereka mau ngomong apa. Terus tadi aku dapat satu reels. Jadi dia bilang kalau misalnya kita mau jadi orang yang terkenal, mau jadi orang yang kaya, kita tuh kan harus bersedia dihakimi. Kalau nggak bisa dihakimi, maksudnya kalau kita nggak bersedia dihakimi, berarti kita tidak bersedia untuk dilihat. Oke. Kalau kita tidak dilihat, orang tidak melihat kita, gimana kita bisa dapat uang dari mereka? Ya,
Tapi hati-hati juga ya, ada beberapa yang menyalahartikan bersedia dihakimi ini dengan mencari-cari masalah. Yang mana itu sebenarnya nggak salah juga kan, lagi banyak kan sekarang misalnya selebriti untuk menaikkan image mereka, dia menciptakan sebuah konflik. 50 Cent itu pernah di awal-awal karirnya itu pernah bikin masalah dengan siapa gitu, terus yang diajak masalah tuh nggak nanggepin gitu. Nah setelah berapa tahun di interview dia bilang sebenarnya ya saya cari masalah dengan dia untuk membantu karirnya dia, tapi dia tenang-tenang aja ya saya nggak terusin katanya. Jadi jadi dan itu nggak salah juga, tapi kita yang berkesadaran menyadari apa yang lebih seru dan fun buatku. Apakah apa namanya? Karena itu tadi ketika kita bergerak dari ingin muncul, tapi dari separasi, ini akan dialami oleh orang-orang yang ketika di puncak kesuksesan mereka merasa sepi, sendiri, lonely. Karena mereka menjadikan berapa banyak jumlah followers yang mereka miliki itu adalah mencerminkan kebahagiaan diri mereka. Yang mana kita juga sering lihat ketika follower mereka turun, mereka depresi dan stres. Itu nggak apa-apa juga, sekali lagi, no judgment. Tapi ada seorang psikolog mengatakan, berhenti kita menaruh kebahagiaan diri kita dengan hal-hal yang sifatnya variabel, tidak permanen. Harta, uang, follower, yang akan menyebabkan ketika terjadi naik turun itu, kebahagiaan kita juga naik turun. Stres kita juga naik turun. Oleh karena itu, taruhlah kebahagiaan diri kita ke sesuatu hal yang sifatnya permanen. Kalau kita kaitkan dengan spiritual, yang permanen apa sih? Kita yang infinite being. Kita yang nggak butuh apa-apa, namun di saat yang bersamaan kita siap menerima semua. Saat Anda mencintai dan sayang dengan diri Anda sendiri, menjadi terkenal adalah pilihan, bukan keharusan. Semakin Anda mengenal diri Anda sendiri, Anda akan mengenal Tuhan Anda. Itu yang pertama, bonus. Menurut saya bonusnya dari mengenal diri sendiri adalah Anda akan mengenal semesta, Anda mengenal Tuhan. Dan yang kedua adalah orang-orang akan mengenal Anda. Orang-orang tuh pingin kenal Anda gitu. Itu yang menarik. Jadi apa yang muncul di sini, teman-teman? Apa kira-kira yang terus muncul tadi? Silahkan. Pak, ini sharing, Pak. Ya. Ini kebetulan saya tadi kan terlambat, soalnya ada pertemuan RT. Terus habis itu ini tadi ada warga yang ngomong bahwa intinya bahwa tempo hari kan pernah ada konflik lah, sedikit, namanya juga tetangga ya. Individu ya, antar tetangga biasalah ya. Kemudian saya paham bahwa mereka itu pada saat saya diam gitu, ada judgement bahwa saya tidak punya pendirian. Kemudian tadi itu saya bilang, ya, mohon maaf kalau tidak sesuai dengan ekspektasi Anda semua. Pada suatu saat saya diam. Ya. Saya hanya ingin semuanya itu berjalan dengan baik, tanpa drama. Saya bilang, nah, udah semua diam. Dan yang saya persepsi mereka paham sebetulnya apa yang saya omongkan. Dan sebetulnya saya juga sudah dengar dari beberapa orang bahwa saya itu dianggap otoriter. Saya terima semuanya. Semuanya. Saya dianggap pelin-pelan, saya dianggap otoriter, saya terima semuanya. Karena yang saya persepsi waktu kejadian itu terjadi, saya memang diam. Waktunya diam. Saya paham bahwa dia juga orang yang kayak 50 Cent itu ya, apa namanya, triggering itu ya, itu dia juga punya peran. Dia melakukan itu bukan tanpa alasan, bukan tidak ada kontribusinya untuk saya. Waktu itu memang contracted ya, pasti. saya akui. Kemudian saya diem, saya akses feminin saya. Kalau gitu kan maskulin saya lagi tinggi-tingginya ya, apa-apa langsung bereaksi, langsung. Kemudian ini latihan saya untuk mengakses feminin saya. Kemudian, nah itu kemudian saya terima semua judgement.
kemudian satu hal baik apa yang muncul dari sini. Itu begitu itu terjadi, saya lakukan, dan itu kan muncul, oh ini kontribusinya adalah ini buat saya lah ya, gitu. Oke. Nah di sini lama-lama mereka paham sendiri tanpa saya ngomong apapun. Mereka paham sendiri dan mereka on the track lagi gitu. Itu cuma kayak latihan ya. Saya tidak mengharuskan diri saya untuk melakukan ini enggak sesuai dengan keinginan siapa enggak. Saya kita bisa jadi apapun, kita bisa jadi infinite being itu tadi. Saya baru paham infinite being itu. Menyadari lebih menyadari. Sebelumnya semuanya dikembalikan ke kita, kembalikan ke kita gitu Pak. Itu. Kemudian juga ini berkaitan dengan yang orang tua dan anak. Nah, kebetulan saya posisinya sebagai orang tua. Ini yang kan Pak Rahmat selalu bilang anak kita bahagia kalau kita bahagia. Dan anak kita memang melihat kita sebagai role modelnya dia. Itu kebetulan ini ada apa ya? Kan saya sudah berpisah ya dengan pasangan saya. Itu saya lihat ada sesuatu yang enggak banget ya yang dilakukan oleh mantan saya gitu kan. Nah, suatu saat seperti itu. Kemudian saya kok kebetulan saya lihat itu. Menyaksikan itu. Jadi dia bikin status lah ya. Dia bikin status. Kemudian saya bilang gini, Tuhan kenapa saya ini kenapa saya diarahkan untuk melihat status ini sih? Bagus. Apa yang muncul dari sini gitu. Nah, kemudian ada beberapa. Saya kembalikan lagi ke diri saya. Itu yang muncul waktu itu adalah go on. Terus muncul lagi namaste ke anak saya. Oke, saya sapa anak saya cara energi ya. Cara energi gitu. Cara energi, kemudian itulah. Dan kemudian dalam perjalanan saya menjadi orang tua, alhamdulillah sekali, saya bersyukur sekali bahwa saya punya kesadaran baru. Yang sebagai orang tua itu bagaimana? Kemudian dan saya berpikir yang saya persif adalah ini ada kontribusi dari anak saya juga. Hal-hal yang terjadi kepada dia, apapun itu, the good, the bad, the good and the bad-nya dia itu, ternyata itu adalah sebuah penyadaran baru buat saya. Kok mau nangis ya lu? Terharu gimana ya? Itu, saya yakin itu adalah doa anak saya. Intinya doa dalam bentuk apapun ya. Itu akan pengaruhi juga. Ya begitu. Mungkin ya itulah sebagai anak mungkin ya lebih ke ini. Saya yakin bahwa sekarang saya yakin bahwa doa anak dalam bentuk apapun itu akan pengaruhi juga kesadaran orang tua. Jadi siapa kesadaran itu muncul, kapan itu muncul, it's not our right to decide. It's not our part to make it happen. Karena pasti sudah disediakan semesta lah ceritanya seperti ini, dan misalnya pasangan saya nggak berkesadaran sekarang, nanti suatu saat tapi lewat orang lain gitu. It's okay. It's not my business. Itu sudah urusannya Tuhan dan semesta, bukan saya. Selesai gitu. Jadi lebih light gitu loh, Pak. Lebih nggak ada beban di sini. Ya gitu. Yang penting adalah concentrate on my own
being ya, gitu. Itu Ya. aja Pak. Terima kasih. Ya. Keren Dwi. Dan memang kita itu secara, kalau kita kembali menjadi energi, entah itu di meeting dan sebagainya, yang saya alami juga sama seperti Dwi, lebih cepat, lebih cepat, dan solusi itu nggak datang dari kita. Jadi kalau dulu meeting, itu apa saya yang ngasih solusi kan. Karena saya pengen ngontrol. My energy of controlling, yang sebenarnya akarnya adalah saya pengen didengerin, saya pengen diterima dan dicintai. Jadi ngomel-ngomelnya saya itu kalau didengarkan oleh orang yang berkesadaran tuh kayak anak kecil yang nangis gitu. Tapi bentuknya stern gitu kan. Tapi semakin kesini saya sadari, tunggu dulu. Kan aku ingin membawa perusahaan perkebunanku greater than now kan. Greater by day, year by year, day by day gitu ya. Jadi, dan ada sebuah quote yang sangat saya suka, untuk mewujudkan mimpi yang besar, pertanyaannya bukan bagaimana aku mewujudkannya, tapi dengan siapa aku bisa berkolaborasi untuk mewujudkannya. Nah, artinya saya yang sebagai pimpinan dari perusahaan itu tidak lagi bergerak dari controlling, tapi bergerak dari menjadi ruang bagi para tangan kanan saya, keuangan saya, mandor saya untuk bisa berkontribusi, co-create bareng. Jadi kalau meeting di rumah misalnya, mereka pada datang gitu, saya tuh sama seperti Dwi, jadi jarang ngomong, kemudian setiap celutukan mereka yang men-trigger saya terima dengan tangan terbuka. Waduh, ada yang ketusuk nih, dia sedang nyinggung aku nih sebagai bos. Oh terima kasih, Rahmat yang sebagai bos ini lagi muncul dan tertrigger, artinya aku lagi diingatkan untuk kembali menjadi infinite being. Thank you for coming, you can stay as long as you like. Rapat itu yang biasanya makan 2 jam, 3 jam, itu cuman sekitar setengah jam, selesai, dan keputusan ide-ide itu muncul, bukan dari saya, tapi dari mereka yang saya sebagai komposer di acara meeting itu. Nah ini yang seru buat kita yang ada di sini, yang sudah menyadari, karena Tesla mengatakan untuk mengetahui rahasia semesta ini ada 3 kan, vibrasi, energi, dan frekuensi. Saat Anda mengetahui itu, Anda mainkan energinya, Anda tuh jadi nggak perlu banyak ngomong. Anda cukup hadir menjadi ruang tanpa penghakiman buat siapapun, dan izinkan mereka yang mengisi ruang itu. Anda hanya menjaga, hold the space. Kalau ada egonya yang tersinggung, Anda hold the space. Kalau ada yang menyinggung Anda terima penghakimannya. Hold the space, hold the space. Karena cuman itu tugas kita. Pada para agen energi ini yang hadir malam ini, tugas itu cuma menjaga ruang itu. Oh, oke. Aku besarkan lagi ruangnya. Itu kenapa di setiap sesi meditasi saya minta untuk melebarkan ruang, karena untuk menerima semua ide-ide kontribusi dari semesta untuk hadir. Gitu. Dan mengenai anak, memang hadiah terbaik bagi anak adalah kebahagiaan orang tuanya, menurut Thich Nhat Hanh. Jadi, karena kita akan gagal untuk membuat anak-anak mendengarkan kata-kata kita, tapi kita akan sukses membuat anak-anak kita seperti kita. Jadi, please be aware. Abrakadabra ya. Ketika saya mengatakan sesuatu, saya menciptakan. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda omongkan. Apakah, sekali lagi tidak ada salah dan benar, karena ketika Anda membicarakan sesuatu, Anda sedang mengirimkan sinyal ke semesta. Kalau vibrasinya rendah, Anda akan mengalami seperti yang Feli tadi alami. Vibrasi rendah ya begitu banyak problem. It's okay, nggak apa-apa. Oh begini toh kalau vibrasiku rendah. Yuk, aku ganti mencari cara untuk meningkatkan vibrasiku, yaitu dengan receiving tadi, dengan kesadaran. Oh begini kalau vibrasi rendah ini, nggak ada yang salah dengan ini. Yuk kita naikkan vibrasi yang lebih tinggi. Gitu. Oke, apa kesadaran yang muncul sekarang? Apa yang tiba-tiba terbesit dan pingin di shifting sehingga besok oke. Apa yang muncul? Aku mau bagi happy-happynya juga biar enggak Seru. butek-butek banget. Jadi hari ini aku ODM kan, jadi seharian meditasi, one day mindfulness gitu. Terus tadi itu sesi meditasinya, grup meditasi emang biasa lebih dalam masuknya, cuman tadi tuh kayak dalam banget. Yeah. Dan semuanya juga bingung kenapa bisa dalam banget kali ini, padahal nggak ada yang kayak level maksudnya
biasa kan ada gurunya atau gimana yang bikin level meditasi itu kayak hari ini wow tanpa ada orang-orang spesial gitu kan. Terus aku pikir apa karena kemarin aku habis body process ya, apa aku yang berkontribusi di sini. Biasa kan aku kayak dulu pas baru-baru belajar meditasi tuh kayak selalu nyari grup meditasi karena masih nggak bisa meditasi sendiri karena terlalu goyah gitu kan. Terus kayak aku berpikir kayak sekarang aku udah lebih bisa meditasi ya. Terus kayak tadi tuh aku juga berkontribusi dalam ini gitu. Nice. Ya. Kayak nggak tahu terbesit kayak gitu, nggak tahu benar nggak tahu nggak, cuma kayak maksudnya kayak what if I'm the contribution here gitu, which is it's a new thought. Ya, di saya light dapetnya. Dan karena ketika kamu mungkin hari sebelum body process atau saya nggak tahu sebelum meditasi kamu ngapain, atau kamu nggak punya ekspektasi sama sekali dari sesi meditasi itu sendiri, yang mana itu adalah bentuk dari seorang infinite being, kita akan bersenang-senang dalam meditasi dan quote unquote kita akan deep. Jadi gini, kebanyakan orang yang bergerak di spiritual itu serius banget energinya. Yang terjadi adalah, mohon maaf, dangkal. Cuman di surface-nya aja. Tapi ketika dia bersenang-senang, Socrates pernah mengatakan, saya adalah orang yang paling bijak. Saya adalah orang yang paling pintar. Dan satu hal yang saya yakini adalah, saya tuh nggak tahu apa-apa. Itu cocok banget sebenarnya buat perjalanan spiritual kita. Jadi, bagaimana jika kita tuh nggak tahu apa? Semakin kita belajar banyak, kita akan menyadari kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Karena tugas kita bukan untuk tahu apa-apa, tapi untuk menerima semuanya. Karena semakin kita tahu, yang bergerak dari critical mind lagi, kita akan controlling everything. Tarikan nafasnya udah perhatiin belum? Ini udah berapa detik nih tarikan nafasnya? Oke, cahayanya udah lewat di mana? Enggak, lu diminta relax bro. Udah tenang aja gitu. Dan kalau teman-teman akses sendiri sering dengar kan, namanya electrical and acoustical vibration. Electrical full of assumption. Diminta oleh sama Gary Douglas kembali ke acoustical. Electrical full of assumption, acoustical full of receiving. Jadi, kenapa kita diminta untuk menjadi infinite being, untuk melakukan apapun? Yaitu tadi, karena akan bersenang-senang tanpa ekspektasi. Dan asumsi saya, sejauh ini, asumsi ya pakainya, kenapa bisa deep itu Priyanka, karena you having fun. Kau menanggalkan Priyankanya. Dan itu memang efek sampingnya ketika ada orang-orang spesial di sana, bisa jadi malah dangkal karena penuh ekspektasi. Itu kenapa paling seru kalau si fasilitatornya meminta kita untuk menemukan versi meditasi versi kita. Karena kita akan menemukan versi kita dan kecenderungan kita untuk lebih deep itu juga lebih cepat. Karena Anda menemukan ritmenya gitu. This is my interesting point of view. Sebentar, saya dengernya tadi Kak Priyanka sharing yang terakhir itu tadi. Wih, kok happy ya, ikutan happy saya ya. Asik Kak Priyanka. Keren. Saya merasa happy gitu loh. Nggak ngerti kenapa. Whatever dah. Makasih ya Kak Priyanka ya sharingnya. Seru. Oke, ada lagi? Apa yang muncul? Salam Pak Rahmat. Halo Dinda. Mau nanya, mau nanya tadi yang light dan space ya Pak, di saya juga. Maksudnya saya tidak tahu apa-apa. Tapi kita pernah membicarakan juga bahwa kita bersedia menjadi apapun termasuk klaim dan acknowledge bahwa saya tahu dan saya tidak tahu. Kan ada saya tahunya itu Pak Rahmat. Iya. Nah, itu gimana Pak Rahmat? Kan kalau dilihat sekilas kayak kontradiktif, tapi energi apa yang ada di baliknya? Ketika kita lagi konteksnya claim and acknowledge, saya tahu dan ya saya tidak tahu juga gitu kan Pak Rahmat. Maksudnya kan di dua itu. Mungkin saat itu energinya kita lagi mentoring and teaching gitu kan, terus jadi saya tahu atau gimana, atau tapi di saat kita lagi receiving kan saya tidak tahu apa-apa, sehingga kita kan open up space gede banget ya Pak Rahmat untuk terima banyak dari semesta. Itu gimana Pak Rahmat yang tentang dua hal tersebut gimana? Paradoks adalah pintu kesadaran. Jadi
serunya kalau kamu dihadapkan dengan sebuah hal yang bertentangan, itu sebenarnya adalah pintu kesadaran. Itu kenapa di Access ada everything the opposite to appears to be, nothing is the opposite to appears. Ini apa toh gitu kan bikin si otak kritikal kita kan berhenti untuk berfungsi kan. Begitu juga dengan paradox is the key for consciousness. Jadi semakin kita bisa melihat, jadi gini, ini ada dua hal ya, saya tahu dan saya tidak tahu di saat yang bersama. Nah, yang melihat saya tahu dan saya tidak tahu ini siapa? Ya kamu, infinite being, si Dinda ini gitu. Tapi kalau Dindanya masih di sini akan bergerak dari salah satu. Tapi kalau kamu bergerak dari infinite being, kamu akan tahu kapan kamu saatnya tahu dan kapan kamu tahu saatnya kamu tidak tahu. Ini yang saya maksud dengan ketika nanti teman-teman memfasilitasi seseorang, orang-orang yang bergerak dari non-duality itu biasanya menyadari bahwa apapun yang dia sampaikan itu based on his or her point of view. Dan yang muncul dari si orang yang difasilitasi tersebut, biasanya ditanya, oke, kesadaran apa yang muncul? Oh, itu toh kesadarannya. Walaupun kadang kedengarannya bertentangan dengan apa yang sudah dia sampaikan, dia akan menyadari, oh, aku tuh nggak tahu apa-apa kok. Karena itu yang aku sampaikan. Ini aku tahu, tapi di saat yang benar aku nggak tahu. Aku nggak tahu dari sisi dianya. Orang yang merespon ini gitu kan. Oke. Berarti kan bukan hanya tidak tahu ya Pak, tapi saya tahu dan saya tidak tahu. Yang taunya dari interesting point of view kita aja. Ya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi, apa yang akan dia akashic recordnya dia yang mau dia keluarin dan lain sebagainya itu kan ya. Ya. Dan kamu kayak nggak habis energi. Jadi kebanyakan coach yang habis fasilitasi dan tepar gitu energi karena itu masih bergerak dari Aku harus tahu. Kasih tahu. Aku harus tahu dan aku hanya akan bahagia setelah yang aku kasih tahu mengiyakan kata-kataku. Itu tekanan ke dianya sendiri tuh dia udah disedot energinya, terus dia nggak bergerak. Kalau di meditasi kita kan lowering your barrier untuk receiving everything. Nah, barrier itu hanya akan bisa turun kalau kita masuk ke tahap yang kedua. Aku tuh nggak tahu apa-apa loh. Jadi barrier itu hanya akan kita akan kembali menjadi semesta itu kalau kita menyadari kita tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya. Itu seru sih Pak. Tadi barusan kayak energinya kayak setelah kita letakkan sesuatu di piring tentang yang kita tahu gitu kan, terus kita lepas bahwa kita nggak tahu terus selanjutnya gimana, itu langsung kayak wah gitu. Ya. Nah, yang menyebabkan orang masih takut untuk mengambil action itu karena mereka ingin fokusnya di tahu aja, tapi dia nggak bersedia untuk jadi tidak tahu karena memang dari kecil dan sistem pendidikan kita kan itu kan nggak mengizinkan yang namanya curiosity, antusiasme itu enggak, tapi lebih kepada yuk kita harus tahu, kita harus bisa, dan kalau nggak bisa nilainya sekian gitu. Jadi tekanan ke diri sendiri itu besar, takut untuk mengambil sebuah action. Nggak hanya sistem pendidikan kita nih, sistem pendidikan seluruh dunia. Kok gue tuh sama Indonesia gimana sih? Gitulah intinya. Iya Pak, dan maksudnya kan ketika pertama kali kita datang kan kita juga perceive energi orang tersebut juga masih di situ kan Pak, yang diekspektasi. Ayo lu datang ke sini untuk tahu sesuatu kan tentang anak aku, apa yang harus dilakukan kan gitu kan Pak. Ya, itu bagus cara pandangnya. Jadi kamu kayak menemukan bertemu di mereka dengan ketahuanmu dan nanti kamu lihat nih orang mau aku ajak ke arah yang nggak tahu nggak ya? dengan be the space tadi kan Pak, dengan hold the space tadi kan. Yes. Sehingga tiba-tiba dia nanti tanpa sadar sudah ke arah tidak tahu. Terus orang tuanya marah, ini Dinda gimana sih kok anak gue makin linglung? Tapi keren yang aku suka dari dirimu dan teman-teman di Berjuang Bersama dan yang hadir malam ini, saya percaya energinya sama, yaitu terima kasih karena udah berani masuk ke akses yang tidak tahu, karena itu orang-orang yang karena ego tuh kadang menjadi penghalang. Jadi ini tahu, ini nggak tahu. Yang mana 99% kan, yang tahu kan cuma 1%. Nah, yang menyebabkan orang untuk pindah ke tidak tahunya ini ada ego nih. Gila, ini orang udah bayar ya. Kalau gua nggak tahu, gimana? Akhirnya kita tetap di 1%. Padahal proses fasilitasi yang akan menyebabkan klien Anda terbang lebih tinggi, itu ada di 99% sebenarnya. Yang nggak tahu tadi itu ya, Pak? Karena yang 1%-nya yang taunya itu kan cuma di awal aja ketika kita misalnya oke, kita lihat dia egonya di sana, kita utilize egonya, kita riding di egonya gitu loh Pak untuk naik.
tadi ya kayak ini untuk Bapak lebih mudah, padahal itu mempermudah kita gitu kan Mas. Yes. Ini untuk hasil lebih bagus bagi perusahaan ini, padahal itu lagi supaya kita tidur lebih lama kan gitu kan. Kan di situ Pak, kita tahunya kan di situ, tapi ketika itu di deliver kan kayak keajaiban apa yang akan terjadi atau kemungkinan tanpa batas apa yang akan muncul itu kan Pak Rahmat. Oh, dan ini mudah-mudahan bisa membuat teman-teman bangun lebih semangat, karena ketika Anda menyadari I don't have to control everything, itu semangat bangun paginya lebih lebih antusias. Kebanyakan orang malas bangun pagi karena ingin mengontrol 1%-nya itu. Akhirnya dia akan menekan dirinya tuh, kan aku harus ngambil action lagi. Apa kira-kira? Aduh, aku bingung. Nanti kalau aku ambil gagal. Nanti gagal aku diketawain. Akhirnya dia nggak jadi bangun, tidur di kamar aja gitu. Tapi ketika, aku nggak tahu apa-apa. Namun yang aku tahu adalah aku perlu mengambil sebuah action. Jadi ada ahli spiritual yang pernah mengatakan bahwa saya itu konsisten relax. Paradoks kan? Konsisten relax. Jadi dia menyadari bahwa yang untuk dia bisa relax, dia perlu konsisten di pagi hari menyediakan waktu untuk dirinya, bangun lebih pagi, meditasi, journaling, latihan pernafasan, jalan pagi rumahnya, nyiram tanaman sambil grounding. Sehingga seharian dia akan lebih rileks. Apapun yang semesta mau berikan kepada dia, dikasih rezeki biasa aja, dikasih permasalahan juga biasa aja, karena space-nya udah membesar. Ruangnya udah gede gitu, karena dia udah melakukan hal yang konsisten di pagi hari. Jadi kesadaran itu bukan hanya rileksnya aja, tapi ada disiplin yang perlu Anda lakukan. Karena kita terlatih untuk melihat hal yang salah, terutama ke diri kita. Salah nih, gue tolol nih, gue ini nggak bener nih. Nah, perlu sebuah latihan untuk menyadari kalau kita tuh nggak salah, kita beda doang sama kakak kita yang dia mungkin atlet berprestasi gitu kan. Terus di mana-mana kalau dikenalin itu anak pertama, terus anak ini anak yang bawa masalah nih gitu kan. Terus kita tersinggung gitu. Ya gimana, kita beda caranya gitu. Dan ya saran saya, orang akan selalu menghakimi kita. Yang paling penting bagaimana nih penghakiman diri kita ke diri kita sendiri, itu yang paling penting sih. Ya itu yang paling penting sih Pak. Berarti bisa klaim, berarti kan bukan hanya tidak tahu, tetapi kita bisa klaim dua-duanya. Nice. Ya. Halo Dinda. Itu ya Pak Rahmat. Sorry, suaranya ya Pak Rahmat. Gimana? Oke. Jadi maksudnya kita bisa klaim tidak hanya klaim bahwa kita tidak tahu apa-apa, tapi kita tidak tahu apa-apa dan tahu sesuatu, tetapi prosentase tidak tahu apa-apanya itu untuk receive more kan di 99% itu tadi ya. Ya, atau untuk menyingkatnya, saya tidak tahu apa-apa dan di saat yang bersamaan saya siap menerima semua. Oke. Karena ketika kamu mengatakan aku tidak tahu apa-apa, kamu udah mengakses your Akashic record. And I'm willing to receive my Akashic record. Itu udah satu paket udah enak tuh di saya sih. Saya tidak tahu apa, namun saya siap menerima itu. Iya, jadi bahkan tidak tahu apa-apa itu mengakses Akashic record yang tiba-tiba ya tahu juga ya. Udah langsung juga di dalamnya. Iya. Oh, nice. Kamu kadang ditarik untuk ngubungin, malah ini mungkin kamu diminta untuk coba hubungin orang ini gitu, walaupun mungkin dia pernah ngapain kamu, tapi kok kamu terpanggil, akhirnya ketika kamu mengiyakan dan kamu ngubungin dia minta maaf, akhirnya kamu bisa, dia menawarkan untuk kerjasama, kalian bisa kerjasama. Jadi banyak possibilities di 99% yang kadang kita nggak ngira itu gitu. Yes, panggilan itu gitu. Kemarin ada satu klien yang akhirnya karena dia sering banget diserang sama satu orang ini, terus habis itu kita udah ungkap kesadarannya apa, kemudian dia receiving, dan yang dia tulis barusan, aku kaget banget, tiba-tiba orangnya telepon 3 jam, curhat betapa insecure-nya dia, dan aku jadi kesadaran yang kemarin kita buka itu benar-benar keluar dari mulutnya orang itu sendiri. Seru. Itu rasa gila, keren banget. Dan aku mendengarnya full of compassion loh. Enggak, tuh kan bener apa kata aku. Enggak, dia benar-benar mengakses infinite-nya loh Pak. Yang tadi, penyayang itu tadi. Bahwa, kamu insecure. Bisa-bisanya tiba-tiba aku ditelepon terus dia mengakui semua.
Hanya dengan menerima semuanya, menerima keselnya dia, menerima serangannya, menerima dia julid, nyinyir, dianya juga julid dan nyinyir, semuanya diterima. Dan tiba-tiba orang itu tergerak menelpon, minta maaf, dan bercerita tentang semua keinsecurannya dan betapa tidak happy-nya dirinya, sehingga sering menyerang orang ini gitu. Itu Jadi keren banget. jaring-jaring golden thread kita tuh sebenarnya udah ada sama orang, semuanya kita terhubung lah satu sama lain. Nah, yang menyebabkan kita nggak bisa mengakses jaringan itu karena kita punya story. Akhirnya kita menjadi label. Saat Dinda fasilitasi dia kembali menjadi infinite being, dia akan ngelihat thread itu. Bukan dia loh malah yang menghubungi, tapi orang itu. Jadi kabel benang si golden thread-nya itu kata Ibnu Arabi, kita kan lagi terhubung satu sama lain. Orang itu hubungin kita dan cerita, dan ya itu keterlibatan kuantum serunya di situ. Iya, seru banget. Parah banget. Dan kemarin dan malamnya ini ngomongin tentang tersinggung ya, ini lucu banget. Suami saya kirim satu quotes gitu dari Gus Dur gitu yang bilang, kalau kamu masih terganggu dengan hujatan atau hinaan orang lain, kamu masih hamba amatiran. Gitu. Keren itu. Keren banget ya Pak. Kalau masih hamba amatiran ya kan, berarti kan finite kan, masih finite, ego gede ya kan, jadi itu kalau kamu masih terganggu dengan hujatan hinaan orang atau masih nunggu-nunggu pujiannya orang, berarti kamu masih hamba amatiran. Dia gila ngakak banget sama suami. Seru ya. Seru ya, amatiran finite gitu kan, kalau pro kan infinite kan Pak ya. Iya, seru banget. Itu aja cuma bagi itu aja ya. Thank you Pak Rahmat. Wow, penghakiman ada dua ya. Penghakiman itu ada dua yang perlu kita sadari. Anda cenderung menolak yang mana? Apakah ditolak? Saya itu agak susah dipuji, tapi kalau dihakimi senang. Jadi sebenarnya saya masih bergerak dari finite-nya saya. Itu yang saya ingatkan. Kalau ada orang mengucapkan terima kasih ke saya bisa tolak. Saya nggak bisa menerima itu karena saya nggak familiar dengan ucapan terima kasih dari orang. Tapi kalau dihakimi, karena sering saya familiar dengan energi itu. Tapi sebenarnya itu adalah dua-dua judgment kan. Judgment positif bernama pujian, judgment negatif bernama penghakiman. Yang dua-duanya adalah penghakiman. Nah, saran saya berlatih untuk menerima dua-dua. Biasanya salah satu yang kita agak susah. Nggak apa-apa, itu adalah perjalanan hidup kita. Apa yang muncul di sini? Iya Pak, maaf Pak, saya ini tiba-tiba muncul ketika Kak Dinda sharing tadi, itu tiba-tiba muncul ini Pak. Kalau tadi kan Kak Dinda ininya penyadarannya kan muncul di cerita gitu kan ya? Langsung dalam bentuk 3 dimensi orangnya bercerita ke Kak Dinda gitu kan ya? Itu. Bahwa hasilnya adalah seperti ini gitu kan? Kliennya seperti ini gitu. Nah, minta maaf tadi kan? Nah, terus ini mungkin nggak itu bukan berupa dalam bentuk cerita yang real, orangnya ngomong langsung gitu. Tapi dalam bentuk ada sebuah kejadian gitu. Yang membuat waktu kita akses itu kejadian apa, muncul di kita, kemudian ternyata kejadian ini adalah penyadaran buat kita bahwa orang itu sebetulnya masih finite gitu loh. Gini. Gini. Ceritanya gini. Misalnya ada orang ya. Yang pernah saya ceritain tempo hari itu Pak, yang ngobrol sama saya terus nanya gimana sekarang perkembanganku gimana gitu kan, kalau kakak Mbak lihat gitu kan. Terus saya waktu itu saya munculnya adalah apa ya, itu yang saya omongin gitu. Nah kemudian saya persif adalah tiba-tiba ada sesuatu yang muncul lagi tapi tiba-tiba hilang gitu. Yang muncul adalah waktu itu adalah jangan diomongin dulu ke dia, karena dia masih berpegang pada teori. Nah, jadi ini belum waktunya kamu ngomong ini gitu. Bagus, dia kalau kamu ngomong ini dia nggak akan percaya sebab kamu dianggap bukan ahlinya secara teori gitu. Terus kemudian begitu kesini
dia kan janji tiba-tiba minta ngobrol kayak minta difasilitasi karena merasa NCT-nya kambuh gitu. Oke. Nah, kemudian saya bilang, saya lihat ya hari ini, malam ini apa enggak gitu, apa besok. Terus saya ngomong, oh dijanjiin aja gitu. Udah, saya janjiin besok aja gitu. Terus dia nggak menghubungi lagi. Oke. Saya diem, udah, it's not my business anymore kan. Iya. Terus terakhir itu saya tahu dari orang lain bahwa dia itu intinya saya menerima penghakiman dari dia bahwa saya itu sebenarnya nggak capable di situ. Oke. Nggak capable untuk memfasilitasi. Terus kemudian dia mengurungkan diri untuk untuk ngobrol dengan saya. Terus saya terima itu. Ternyata yang saya persif adalah ini kayaknya pemberitahuan ke saya gitu ya, bahwa ini sebetulnya memfasilitasi saya untuk lebih berkesadaran, untuk belajar lebih lagi ya, untuk menguatkan sisi teorinya ya kan. Kedua, itu untuk untuk cuek gitu loh Pak. Oke. Cuek maksudnya itu ya untuk jadi lebih infinite gitu. Iya, saya memang belum tahu itu. Tapi saya tahu ini gitu. Kayak gitu. Jadi sebetulnya itu untuk membuat saya lebih percaya diri aja ya, gitu. Itu jadi maksud saya dia kan nggak ngomong sendiri. Itu lewat sebuah kejadian lah, orang lain gitu. Itu mungkin nggak Pak? Bisa dan sebenarnya apapun yang dia lakukan keputusannya itu sebenarnya yang paling penting apa kesadarannya buat Dwi, dan Dwi udah dapat kan, yaitu menyadari bahwa is that so it is. Ramana Maharshi kan pernah dibilang nih ada yang nggak suka sama lu, gaya ngomong lo aneh banget gitu. Is that so it is. Oh begitu ya, oh ya adalah kalau begitu. Jadi yang nggak apa-apa juga, itu adalah keputusan dia. Iya pakai bahasa uka-uka gitu kan katanya. Dan yang kedua yang perlu Dwi sadari adalah ini sebenarnya ini membuat teman-teman di sini yang mungkin sama profesi kita memfasilitasi coaching dan sebagainya. Sebenarnya tugas kita sangat sederhana kok, menjadi ruang bagi orang lain dan mengizinkan dia untuk banyak berbicara, dan tugas kita banyak bertanya. Karena gimana ya? Nggak semuanya ingin berubah. Kadang hanya butuh menumpahkan sampahnya ke Anda. Asalkan agreement di depan udah dibayar di depan ya, itu serah. Tapi kalau dia belum bayar tapi Anda masih jadi sampah buat dia, nanti dulu ya. Gimana nih? Iya itu Pak. Itu waktu itu muncul Pak. Iya. Kamu nggak bayar aku kok, ya udah. Tapi memang yang energinya yang saya persif dari si orang ini adalah Dwi nanti akan menemukan tipe-tipe orang seperti. Jadi kita nggak milih-milih klien, tapi kita cek dulu. Ini orang seru nggak kalau mengambil sesi sama aku? Apa yang akan bermunculan? Kalau dapatnya light dan kamu mau ambil, ya orang-orang tipe seperti ini lebih banyak kita mendengarkan, karena ketika Anda ngomong orang itu yang muncul di saya adalah anak kecil yang nggak pernah didengarkan dan dia butuh orang yang mendengarkan, dan itu mungkin manfaat sesinya adalah seperti itu. Jadi itu adalah jembatan buat dia berkesadaran sehingga dia bisa ngelihat, oh begini ya orang-orang yang benar-benar hadir seutuhnya buat kliennya seperti Dwi ini gitu. Jadi itu kenapa temukan klien Anda di level mereka. Bukan Anda perlu turun ke level nggak Kak, tapi dia ini butuhnya apa sih didengerin, apa dikasih tahu? Oh kayaknya kebanyakan orang masih pingin didengerin, ya udah jadi itu dulu energi. Nanti next pertemuan kedua ketiga, oh ini udah mulai aku bisa ajak ke 99% nih. Ya udah aku banyak kasih possibilities, pertimbangan, point of view dan sebagainya gitu.
Seru. Iya Pak, emang gitu Pak. Saya perceive itu dia nggak dulu deh yang ini gitu. Bukan ini, it's not your part gitu. Ya. Biar dia berjalan dulu, entah itu jadi kayak lingkaran gitu, karena dia, iya itu seperti, iya yang saya perceive memang dia hanya ingin didengarkan. Makanya saya nggak banyak bicara ke dia, cuman ngomong dia tanya apa, ya itu akan saya jawab. Itu aja selesai. Dan itu pun munculnya itu short banget, Pak. Nggak yang kayak biasanya terus pakai penjelasan panjang kali lebar kali tinggi ya. Sama dengan volume. Nggak, tapi udah ya yang itu aja secukupnya aja. Gitu. Yes. Iya itu ya kayaknya ininya. Bikin apa itu namanya? Pengalaman, kalau ketemu dengan yang kayak gini ya apa yang ambil ya bagimanalah menghadapinya. Makasih Pak. Sami-sami, seru. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Satu pertanyaan lagi, udah? Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini dan salah satu point of view yang ingin saya tawarkan, keputusan di tangan Anda untuk dicek dulu ringan atau beratnya. Yang pertama adalah berhenti meminta atau menunggu orang lain untuk minta maaf pada Anda, karena kata-katanya yang mungkin Anda perceive adalah menunggu. Anda waiting. Why? Please stop waiting, start creating. Karena kita diciptakan di kehidupan ini adalah untuk menciptakan, bukan untuk menunggu orang lain untuk minta maaf pada kita. Dan yang kedua adalah Anda berhak kok untuk marah. Anda sangat-sangat berhak untuk marah. Jadi sayangin diri Anda ketika emosi itu muncul, your emotion is valid, but your action is not. Jadi hadirkan emosi, aku ada marah, aku belum mau deh memaafkan dia, atau aku ada marah di sini, aku tersinggung dengan omongannya dia, aku lagi asik berkarya, dia sibuk ngomongin aku di belakang. It's okay, terima kasih. Apa sebenarnya yang sedang dia ingin fasilitasi dari saya dengan penghakiman yang dia menyadari bahwa karena kebanyakan orang itu kecewa karena asumsi dan ekspektasi. Misalnya Feli tadi karena upline-nya atau yang dia anggap atau yang dia hormati, dia punya ekspektasi kalau dia udah duluan pasti dia akan menyayangi dan melindungi saya. Itu kan sebuah ekspektasi, tapi ternyata dia malah mengambil jatahnya si Feli misalnya seperti itu. Kecenderungan kita untuk sakit hati akibat asumsi yang kita punya terhadap orang lain itu semakin besar. Saya juga pernah begitu ketika saya awal-awal asik berkesadaran, ada seorang fasilitator yang juga duluan berkesadaran gitu ya, terus dia menghakimi saya di belakang, saya kecewa dan saya marah gitu. Namun apa yang terjadi, saya menunggu, saya kecewa dan tidak berkarya sampai saya tanya, apa sih kontribusi orang ini yang udah jelas-jelas duluan gitu ya, terus jago gitu ya menurut saya, dan kenapa masih menghakimi saya? Ternyata untuk menyadarkan saya bahwa it's not about siapa duluan, tapi siapa yang benar-benar walk the talk awareness. Paling cuma itu. Nah, ketika saya menyadari itu, saya fokus ke perjalanan kesadaran saya, dan saya berterima kasih dengan kehadiran dia yang menghakimi saya, yang menyebabkan saya tidak lagi percaya dengan orang-orang yang mengatakan aku berkesadaran. Karena saya lihat, enggak ya, kayaknya aku diminta untuk hanya lihat ke diriku sendiri dan menyadari bahwa perjalanan orang lain berkesadaran adalah masing-masing. Setelah saya mengucapkan terima kasih secara energetically, saya bisa fokus ke diri saya sendiri dan saya tidak lagi menunggu orang lain untuk meminta maaf. Menunggu orang lain untuk minta maaf kepada saya, karena tidak ada yang perlu dimaafkan. Karena itu hanyalah sebuah perjalanan yang memfasilitasi saya untuk semakin sayang, cinta, dan dekat dengan diri saya sendiri. So, nggak ada salah, nggak ada benar, dan yang kita sadari sama-sama, saat kita menjadi infinite being, kita akan mencintai semua orang. Saat kita menjadi infinite being, kita akan mencintai semua orang. Jadi kalau Anda ingin membunuh semua orang, bisa jadi Anda sedang berfungsi dari finite being. It's okay, nggak apa-apa. Paling tidak, aku lagi pingin bunuh si A, si B. Berarti aku lagi finite. Yuk, cari cara untuk mengembalikan kembali menjadi infinite, yang Anda akan mencintai siapapun. Karena saat Anda mencintai siapapun, Anda kembali menjadi semesta itu sendiri. Dan saya tutup dengan pesannya dari Ibnu Arabi, untuk mengetahui Tuhanmu, untuk mengetahui semesta, ketahui dirimu terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat istirahat. Selamat beraktivitas besok hari. And please keep having fun. Bye-bye.